Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadijara Maritonga dengan NIM 24 OSP130. Adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan mengenai merancang pengontrolan power reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Tujuan dari pembuatan video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah PLC dan HMI dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Taufik Mukhtar STMT dan Bapak Lutfi STMT. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dimulai dengan tujuan. Tujuan itu untuk memahami pengertian dan konsep dasar PLC serta penerapannya pada sistem kontrol motor 3 fasa power reverse. Selanjutnya, untuk topik pembahasannya sendiri ada beberapa poin, dimulai dari pengertian PLC, komponen utama PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay, jenis pembagian PLC, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, dan yang terakhir ada prinsip kerja aplikasi PLC pengontrolan power reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis. Selanjutnya teman-teman, kita harus tahu dulu pengertian dari PLC itu sendiri. Menurut Iwan Setiawan, PLC atau Programmable Logic Controller adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. PLC dapat menggantikan rangkaian relay konvensional sehingga sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dimodifikasi, dan hemat ruang. Selanjutnya, komponen utama dari PLC sendiri bisa dilihat pada gambar, yang mana ada input modul, ada CPU yang terdiri dari mikroprosesor dan memori, ada output modul, power supply, dan kompor. Nah, di sini teman-teman, CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari PLC. Tujuannya menjalankan instruksi program, memproses data, dan mengambil keputusan kontrol. Ada modul input-output yang mana digunakan untuk menjadi jembatan komunikasi antara PLC dengan dunia luar. Modul input menerima sinyal digital analog dari sensor, sedangkan modul output mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat seperti motor, katup, atau lampu. Dan yang terakhir ada memori. Itu tujuannya menyimpan program kontrol dan data operasional terdiri dari memori non-volatil atau menyimpan data saat mati, dan volatil, yaitu menyimpan data sementara. Selanjutnya, untuk sejarah PLC sendiri teman-teman, pada tahun 1968, PLC pertama kali ditemukan oleh Richard Morley dan dikembangkan di General Motors atau GM di Amerika Serikat. Tujuannya itu untuk menggantikan sistem relay yang rumit, mahal, sulit berubah, dan butuh banyak perawatan. Untuk generasi awalnya itu, PLC hanya bisa melakukan kontrol logika dasar atau on-off mirip relay elektronik atau konvensional. Dan pada tahun 1970-an, PLC mulai dilengkapi dengan timer, counter, dan kemampuan pemrograman sederhana. Di tahun 1980-an, PLC berkembang dengan mikroprosesor, dapat menangani kontrol lebih kompleks, komunikasi antar mesin, dan integrasi dengan komputer. Di tahun 1990-an hingga sekarang, PLC semakin canggih, mendukung komunikasi jaringan industri, HMI atau Human Machine Interface, SCADA, hingga kontrol otomatis tingkat lanjut atau PID control. Dan yang terakhir, untuk masa kini, PLC menjadi standar utama dalam otomasi industri, dipakai di pabrik, transportasi, energi, hingga industri modern 4.0 yang terhubung ke IoT. Nah, untuk kelebihan PLC dibandingkan relay konvensional itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada PLC lebih fleksibel dibandingkan relay konvensional karena relay control dapat dirubah lewat program, tidak perlu dibongkar kabel. Yang kedua itu hemat waktu dan biaya, yaitu implementasi lebih cepat dibandingkan sistem relay. Yang ketiga itu ada sistem instalasi yang sederhana, yaitu pengkabelannya itu lebih sedikit dan rapi. Yang keempat, mudah dimonitor dan diperbaiki, yaitu status input dan output bisa dipantau secara langsung. Dan yang terakhir itu kompak dan efisien, yang berarti ukuran fisik lebih kecil dibandingkan rangkaian relay yang banyak. Selanjutnya, untuk jenis pembagian PLC sendiri, yaitu terdiri dari PLC compact atau flex PLC. Semua bagian-bagian utama PLC menyatu dalam satu unit. Bagian-bagian itu ada power supply, CPU, I/O atau input output, ada programming port. Yang kedua itu ada PLC modular,
PLC terdiri dari beberapa modul yang dipasang rack atau slot. Untuk bagian-bagiannya sendiri ada power supply modul, CPU modul, input modul, output modul, communication modul, special in function modul. Itu bagian yang opsional. Selanjutnya di sini untuk spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Dari Siemens yaitu Simatic S7 1200 dan S7 1500, yang mana untuk spesifikasi dari S7 1200 ini berjeniskan compact PLC, I/O terbatas tapi bisa diekspansi atau ditambah, komunikasi profinet, dan cocok aplikasi menengah. Untuk S7 1500 yaitu dengan modular, bersifat sangat cepat, kapasitas besar dengan ribuan I/O, fitur keamanan dan komunikasi lengkap, dan cocok untuk industri kompleks. Dan yang kedua itu ada merek dari Omron yaitu CP1L series, yang mana untuk spesifikasi sendiri compact PLC tersedia 10-40 I/O, memori 5K-10K langkah, ada high speed counter sampai 100 kHz, super Ethernet atau USB, output relay atau transistor, dan cocok mesin kecil menengah. Dan yang terakhir itu ada merek dari Schneider yaitu Modicon M221. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu nano PLC, bentuk compact atau brick atau book, I/O digital bisa ditambah modul TM3, komunikasi USB, Ethernet, dan serial, ada high speed counter, SD card, dan output relay atau transistor, dan cocok untuk mesin sederhana dan ruang panel kecil. Nah teman-teman, masuk kita untuk forward reverse dari motor induktif 3 fasenya. Nah di sini teman-teman kita harus mengetahui dulu dari tabel I/O listnya. Di sini ada PW start dengan I/O type itu digital input dengan alamat 0.01, PW stop I/O type-nya itu digital input dengan alamat 0.03, PB reset dengan I/O type-nya itu digital input dengan alamat 0.05, ada KF yang mana I/O type-nya itu digital output dengan alamat 100.07, ada KR untuk I/O type-nya itu ada digital output dengan alamat 100.6, yang terakhir ada buzzer yang I/O type-nya itu digital output untuk alamat sendiri 100.5. Nah di sini lagi teman-teman, untuk wiring rangkaian dayanya itu terdiri dari beberapa komponen, yang mana ada MCB 3 fasa, ada 2 kontaktor yaitu digunakan untuk kontaktor forward dan kontaktor reverse, ada thermal relay atau TOR, ada juga untuk motornya. Di sini teman-teman, dari sumber masuk ke MCB 3 fasa, dan dari MCB 3 fasa itu masuk langsung ke kontaktor forward. Dan kontaktor forward itu menghubungkan ke kontaktor reverse, yang mana untuk fasanya itu dirubah. Yang dari atas untuk masukan itu ada RST dan keluarannya itu bentuknya TSR, dan terhubung ke thermal relay dan langsung ke motor. Begitu untuk wiring rangkaian dayanya. Selanjutnya teman-teman, di sini untuk wiring rangkaian kontrol, yang mana PB start itu dan PB start, PB stop, dan PB reset. Untuk inputnya itu ke bagian minus ini. Dan untuk PB start alamat itu ada di 0.01 seperti yang tadi ada di I/O listnya. Untuk PB stop ada di 0.03, untuk yang reset ada 0.05, dan untuk sumbernya itu masuk di L1 dan L2 atau netral. Dan di sini teman-teman, dari COM ini tersambung langsung ke positif input dari PLC. Setelah itu
untuk L1 itu juga mengalirkan arus ke COM yang ini, COM yang keempat dari barisan yang pertama, karena untuk alamat-alamat dari output sendiri berada pada bagian ini. Dan untuk input dari buzzer itu dia beralamatkan 100.05. Bisa dilihat di sini teman-teman. Dan untuk alamat dari kontaktor forward itu tersambung ke 100.07, dan di sini untuk kontaktor reverse alamat itu 100.06, dan masing-masing untuk outputnya itu tersambung ke L2 atau ke netralnya. Lanjut teman-teman, untuk studi kasusnya yang ingin saya buat di sini, yang pertama itu ketika tombol PB start ditekan maka sistem akan mulai beroperasi. Dan kedua, ketika sistem mulai beroperasi maka motor induksi 3 fasa akan berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya motor induksi 3 fasa akan berputar secara reverse selama 8 detik. Kemudian motor berhenti putar selama 5 detik. Dan ketiga itu selanjutnya proses kedua akan kembali diulang secara otomatis sebanyak 2 kali, total 3 kali. Setelah 3 kali setelah 3 kali langkah kedua terulang, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berbunyi jika telah terulang sebanyak 3 kali, dan jika ingin diberhentikan maka harus menekan tombol PB stop dan PB reset atau PB reset. Nah, jika tombol PB reset ditekan maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah kedua, dan jika tombol PB stop ditekan maka sistem akan berhenti atau stop. Nah, baik teman-teman, di sini dapat kita lihat untuk ladder diagram dan prinsip kerjanya. Untuk ladder diagram sendiri, di sini ada terdiri dari PB start di bagian atas dengan kondisi normally open, PB stop dengan kondisi normally close. Di sini ada MRAM yang menandakan motor run. Di sini ada PB reset dengan normally open, PB stop juga normally open. Dan ketika PB start ditekan maka akan berubah kondisi menjadi normally close, yang mana motor akan berjalan secara forward menghitung selama 8 detik dan akan mati motornya selama 5 detik. Sini akan menutup, dan setelah berhitung selama 5 detik maka motor akan berputar secara reverse selama 8 detik, dan ini di close. Setelah itu, setelah 8 detik motor berputar secara reverse, maka motor akan mati kembali selama 5 detik, dan itu semua terjadi berulang sampai 2 kali pengulangan. Jadi kalian 3 kali. Dan ketika motor berjalan MRAN, maka di sini untuk output KF sendiri yaitu forward akan terhubung, dan ketika selesai menghitung 8 detik maka akan berpindah ke KR atau reverse. Dan di sini teman-teman
setelah nantinya telah berhitung sebanyak 3 kali, maka buzzer akan berbunyi sebagai output yang menandakan bahwasanya pengulangan forward reverse telah terjadi sebanyak 3 kali. Yang mana di sini ada counter yang digunakan sebanyak 3 kali. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai perancangan motor induksi 3 fasa forward reverse dengan PLC. Selanjutnya, mari teman-teman kita lihat perancangan langsung menggunakan modul-modul dan PLC-nya secara langsung dan dihubungkan langsung dengan motor. Mari teman-teman kita saksikan. Baik teman-teman, untuk langkah awalnya di sini kita akan membuat ladder diagram menggunakan software CX Programmer terlebih dahulu. Dan pertama kita membuat tabel IO list-nya dulu. Setelah nanti tabel IO list-nya selesai dibuat, maka kita lanjut membuat rangkaian ladder diagramnya menggunakan software CX Programmer. Teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ini dan dapat melakukannya sendiri untuk dicoba nantinya. Nah, setelah selesai membuat ladder diagram menggunakan software CX Programmer, maka kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pembuatan HMI menggunakan software CX Supervisor. Nah, di sini pertama kita memasukkan terlebih dahulu tabel IO list yang tadi. Setelah itu kita dapat membuat desain dan memasukkan keyword-keyword yang ada pada tabel dan gambar di samping. Teman-teman dapat mengatur posisi dan tata letak simulasi dari HMI ini tersebut. Nah, masuklah kita ke tahap selanjutnya, yaitu rangkaian kontrol ke modul yang ada secara langsung kita gunakan. Di sini kita menggunakan buzzer, kontaktor 2, ada MCB 3 fasa dan PLC-nya. Di sini kita juga menggunakan tombol push button untuk penggunaan dari tombol start, stop, dan reset. Nah, di sini tahap terakhir yaitu demonstrasi, di mana kita melakukan demonstrasi menggunakan HMI-nya secara langsung di ladder diagramnya. Bisa dilihat di sini indikatornya menyala saat ditekan. Dan selanjutnya kita melakukan demonstrasi secara langsung menggunakan modul-modul yang tersedia di sini. Pertama kita sambungkan dulu sumber dayanya. Setelah itu kita naikkan MCB 3 fasa. Lalu di sini setelah terhubung semua, kita dapat menekan tombol PB Start, dimana ketika tombol PB Start ditekan maka motor akan berputar secara forward selama 8 detik. Setelah itu berhenti selama 5 detik dan menyala lagi selama 8 detik dalam keadaan motor berputar secara reverse. Setelah itu mati kembali selama 5 detik. Dijelaskan ya. Untuk proses pengulangan forward reverse itu terjadi
pengulangan sebanyak 2 kali. Jadi ada total 3 kali dalam berputar secara forward dan berputar secara reverse. Setelah nantinya 3 kali, maka buzzer akan berbunyi secara otomatis yang menandakan bahwa pengulangan telah berjalan sebagaimana yang kita program. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.